Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan latihan kita ya tentang gerak vertikal ke atas. Ini latihan soal dan pembahasan untuk persiapan UTBK dan TKA Fisika. Jadi kita akan belajar di konsep dasar, pengaplikasian, kalau bisa ya dengan rumus cepat nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gerak vertikal ke atas. Oke? Sebelum kita mulai, silahkan teman-teman subscribe channel kita di Litera Scientia. Dan jangan lupa share ke teman-temannya dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya nanti ketika ada update teman-teman akan mendapatkan notifikasi, oke? Oke, sekarang kita belajar nih variasi dari gerak vertikal ke atas soal-soalnya. Kita baca pelan-pelan. Pertama, bola A terletak pada ketinggian 60 meter di atas bola B. Pada saat yang bersamaan, bola A dilepas dan bola B dilempar vertikal ke atas. Oke. Jadi kata kuncinya bola A-nya dilepas, berarti kalau dilepas berarti gerak jatuh bebas gitu kan. Dan bola B dilempar vertikal ke atas gitu. Dengan kecepatan 20 meter per sekon. Bola A dan B bertemu pada saat, ingat, selalu saya tekankan ketika Anda mendapatkan soal seperti ini, langkah pertama adalah mentranslate soal cerita ini menjadi gambar. Itu akan jauh lebih mudah. Jadi dari soal itu, kita bisa membayangkan jadi ada dua bola. Yang pertama bola B, di mana bola B ini adalah di tanah gitu kan. Nah, di atasnya bola B ini ada bola A. Gitu. Nah, si bola B ini dilempar ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sedangkan bola A dia dilepas. Sekarang dilepas berarti jatuh bebas kan? Berarti kecepatan di sini itu adalah 0 meter per sekon. Ingat, pasti di soal itu ada kata kunci. Dilepas, dilempar vertikal ke atas, dan lain sebagainya. Itu adalah kata kunci. Di mana jarak antara A dan B itu adalah 60 meter. Jadi dari sini ke sini itu adalah 60 meter. Pertanyaannya, bola A dan B bertemu pada saat. Oke, pertama-tama kita asumsikan dulu bola itu misalkan ketemunya akan di daerah sini. Gitu ya. Berarti dari sini kita tahu jarak yang ditempuh oleh bola A, yang ini nih, dari sini sampai sini, ditambah jarak yang ditempuh oleh bola B, dari sini ke sini, itu harus sama dengan 60 meter. Kata kuncinya itu kan harus ketemu kan. Oke, sekarang kita hitung dulu ya. Jadi dari bahasa matematiknya kita bisa tulis SA ditambah SB itu harus sama dengan 60 meter. Ya, logikanya seperti itu kan. Ini ditambah ini harus 60 meter. Nah, kamu harus ingat, yang satu gerak jatuh bebas, yang satu gerak vertikal ke atas, itu beda loh. Kita bahas dulu yang A. Yang A itu kan gerak jatuh bebas. Rumusnya sama. S sama dengan V0T plus atau minus. Karena dia jatuh bebas, berarti kan dia ditarik gravitasi kan, maka ini plus setengah GT kuadrat. Seperti ini ya. Ingat dia jatuh bebas, gravitasi kan arahnya ke bawah kan, maka ditarik berarti positif gitu. Nah, V0-nya kan 0, berarti ini 0. Berarti S kita tahu setengah GT kuadrat. Nah, G itu kan ambillah 10 meter per sekon kuadrat ya. Berarti ini tuh adalah 5T kuadrat. Ini saya agak cepat. Setengah GT kuadrat. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti setengah kali 10, 5. Berarti 5T kuadrat. Berarti SA ini tuh adalah 5T kuadrat. Sekarang SB kita pilih SB. Sama, cuman kamu harus hati-hati. SB ini adalah gerak vertikal ke atas. Dia bergerak ke atas, gravitasi narik ke bawah. Berarti dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Karena diperlambat, maka S sama dengan V0T dikurangi setengah G T kuadrat. Hampir sama rumusnya ya. Yang satu plus, yang satu negatif. Nah, ini harus hati-hati. Nah, si V0-nya si B ini kan punya 20 meter per sekon, kecepatan mula-mula. Berarti kita bisa tulis 20T dikurangi setengah GT kuadrat. Sama kayak tadi. G-nya ambil 10 meter per sekon kuadrat, maka dikurangi 5T kuadrat. Berarti di sini bisa saya tulis ditambah 20T dikurang 5T kuadrat sama dengan 60. Seperti ini. Berarti ini dengan ini hilang. Berarti ini bisa ini kan. Kan 5T kuadrat dikurang 5T kuadrat 0. Berarti tinggal 20T sama dengan 60. T sama dengan 3 detik. Nah,
Jadi si bola A dan B ini akan ketemu setelah 3 detik. Kita lihat opsinya. 2 detik setelah bola A dilepas, salah. Berarti ini salah. Ya, udah pasti ini salah. Berarti kita sudah tahu kata kuncinya dia ketemu 3 detik kemudian. Kemudian kita cek apa nih? Misalkan kita cek jarak ketemunya itu 20 meter di atas posisi B mula-mula. Nah, kita bisa hitung. Oke, pelan-pelan ini saya hapus dulu ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Udah bersih. Ingat ya, tadi T ketemunya itu adalah 3 detik. Terus ini ada pernyataan si kedua bola akan bertemu 20 meter di atas posisi B mula-mula. Ya kita cek aja. B ingat, B tadi itu gerak vertikal ke atas. Jaraknya itu tadi adalah S sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan saat T 3 detik. Apakah dia benar 20 meter? V0-nya berapa? 20. T-nya 3. Dikurang setengah kali 10 kan setengah GT kuadrat. Berarti 5. T-nya 3, berarti ini 3 kuadrat. Berapa tuh? 60 dikurang 5 kali 9, 45. Berarti adalah 15 meter. Ternyata dia itu ketemunya itu 15 meter di atas B, bukan 20 meter. Berarti ini salah juga. Oke? Nah, oke, saya hapus lagi. Bentar. Oke, lanjut. Kita cek apakah kelajuan kedua bola sama. Ya, kita cek dong. Berarti kan ingat T-nya adalah tadi 3 detik. Sekarang kita tinjau bola A dulu. Bola A itu adalah jatuh ke bawah. Kamu tahu kan kalau gerak jatuh ke bawah, VT sama dengan V0 ditambah AT. A-nya di sini adalah percepatan gravitasi, maka VT sama dengan V0 ditambah GT. Berarti VT, V0 dari A berapa? 0 kan tadi kan dia jatuh bebas kan? Ditambah 10 kan gravitasi 10. Dikali T, T-nya 3 detik. Berarti VT dari si A itu adalah 30 meter per sekon. Jadi kecepatan A setelah 3 detik itu 30 meter per sekon. Sekarang kita cek untuk kecepatannya B. Kecepatannya B itu adalah dia naik. Naik pasti diperlambat sama. Ini untuk bola B sekarang VT sama dengan V0 min GT. Kenapa minus? Karena dia kan diperlambat. Gitu kan. V0-nya berapa? 20 tadi. G-nya 10, T-nya 3. Berarti 20 dikurang 30 min 10 meter per sekon. Berarti apa? Kelajuan kedua bola sama? Nggak sama, berarti ini salah. Bola B sedang naik, berarti kita cek kecepatan B. Kecepatan B adalah negatif 10 meter per sekon. Negatif artinya apa? Awalnya dia dilempar ke atas, berarti kalau yang ke atas kan positif, terus ini negatif, berarti arti kesimpulannya apa? Bola B-nya sedang turun, berarti bola B-nya harusnya turun. Ini salah, berarti yang benar ini. Nah, soal-soal seperti ini tuh butuh pemahaman konsep yang benar gitu. Kalau Anda cuma ngafalin rumusnya aja, takutnya terjebak gitu ya. Soal-soal UTBK, soal-soal masuk perguruan tinggi itu biasanya butuh penalaran yang sedikit lebih dalam seperti ini. Ini masih gampang hitungannya ya. Ini saya ambilkan dari soal UMPTN. Jadi di sini saya harapkan Anda itu belajar fisikanya tidak ngafalin rumus, tapi belajar konsep sehingga kalau soalnya diubet-ubetin kayak gitu masih bisa lah ya. Oke? Gampang ya? Oke. Oke, silahkan teman-teman subscribe, jangan lupa di-subscribe, di-share ke teman-temannya, kemudian nyalakan lonceng pemberitahuan supaya nanti ada update ya. Kita upload rata-rata 2 hari sekali ya. Jadi lumayan untuk persiapan UTBK, TKA, SBMPTN dan lain sebagainya. Oke, sekian terima kasih.